saya Nita. Saya bekerja sebagai babysitter yang merawat bayi. Dari bayi menangis, bayi ngompol, dan bayi rewel. Capek deh. Halo, saya Doni. Saya bekerja sebagai tukang sate. Tiap hari keliling desa masuk kampung buat nawarin sate sambil teriak, sate, sate. Nama saya Dino. Kalau saya bekerja sebagai tukang bengkel. Ahlinya mengatasi motor mogok, servis motor, bongkar mesin, dan masih banyak lagi. Dalam merawat bayi, saya harus memahami betul keadaan bayi, terutama saat bayi sedang haus atau lapar. Suara perut bayi yang lapar berbeda dengan suara perut orang dewasa. Biasanya kalau perut bayi suaranya seperti teriakan kambing. Kambing selalu berteriak-teriak sebelum disembelih. Setelah disembelih, kambing diambil dagingnya untuk dijadikan sate. Selain daging, kambing juga memiliki tanduk. Tanduk kambing sering digunakan sebagai knalpot motor. Knalpot motor yang tidak sesuai bisa mengakibatkan kerusakan pada mesin. Maka dari itu, besar kecil lubang knalpot harus benar-benar diperhatikan. Umumnya, besar lubang knalpot motor yaitu sebesar mulut bayi. Agar tidak terus-terusan menangis, maka mulut bayi disumbat dengan tetek. Tetek haruslah elastis, sehingga tetek terbuat dari bahan berupa bambu. Bambu digunakan untuk membuat tusuk sate. Dalam membuat tusuk sate haruslah benar-benar runcing agar mempermudah dalam menusuk daging. Kurang lebih keruncingan tusuk sate yaitu seruncing jok motor. Jok motor yang sudah tidak layak pakai sangat mengganggu kenyamanan pengguna. Terlebih jok motor yang licin. Karena menyebabkan pengguna terpleset-pleset. Sehingga jok motor yang lama harus diganti dengan popok bayi. Popok bayi yang kualitasnya tidak bagus sering menyebabkan kebocoran. Biasanya kebocoran pada popok bayi membuat bayi rewel. Kalau bayi sudah rewel, maka bayi harus ditusuk-tusuk. Daging yang sudah dipotong haruslah ditusuk-tusuk. Bentuk tusukan dibuat serapi mungkin agar bentuk sate lebih menarik. Setelah itu, sate yang masih mentah ditaruh di atas speedometer. Speedometer diusahakan tetap berfungsi karena membuat pengendara mengetahui di kecepatan berapa dia berjalan. Dengan begitu mempermudah pengendara untuk tidur. Bayi yang sudah merasa nyaman biasanya dia akan segera tidur. Kalau bayi sudah tidur maka diletakkan di atas bara api. Sate yang sudah ditaruh di atas bara api lama-kelamaan akan matang dan aromanya mantap. Setelah itu, agar sate lebih lezat, maka harus dikasih oli. Oli pada mesin harus sering-sering dikontrol. Karena jika oli sampai telat, akan menimbulkan kerusakan pada mesin. Jika oli warnanya sudah hitam becek, maka harus segera diganti dengan kencing bayi. Bayi yang tidur biasanya dia terbangun dengan rewel karena terkencing atau ngompol. Kalau sudah seperti itu, maka bayi harus dibersihkan dan diolesi dengan sambal. Sambal merupakan bumbu utama dalam sate, sehingga harus benar-benar diperhatikan campuran bumbunya. Nah, kalau sudah jadi, maka sambal dioleskan pada
Rantai motor yang sudah rusak harus diganti dengan yang baru. Rantai motor yang lama masih bisa digunakan sebagai kalung bayi. Di daerah kita, bayi biasanya dikasih kalung atau disebut gadel. Selain sebagai kalung, gadel juga berfungsi sebagai penarik gerobak. Penarik gerobak haruslah benar-benar kuat, karena gerobak lumayan berat. Untuk menjaga keseimbangan gerobak, maka sebelah kanan kiri dikasih spion. Spion haruslah lengkap agar mempermudah melihat keadaan belakang dan agar tidak terkena tilang ketika berkendara di kota. Sekian yang dapat kami tampilkan, semoga bisa menghibur para hadirin semua. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.